Halo teman-teman, setelah semingguan ini dikasih kesempatan ya buat nyobain sekaligus menguji experience smartphone terbaru Oppo yang hari ini udah resmi dirilis, Oppo Reno 80. Di video ini gua udah bisa share nih gimana rasanya pakai smartphone ini dan apa aja catatan ya yang gue dapetin sepanjang pemakaian. Jadi pertama teman-teman, ada dua varian yang sebenarnya dirilis ya, Oppo Reno 80 dan Oppo Reno 80 5G. Dan ya ini menarik karena kita jadi punya opsi buat memilih mana yang lebih pas ya sama budget dan kebutuhan. Nah, kebetulan yang kita review ini adalah varian Oppo Reno 80 yang secara harga lebih terjangkau, teman-teman. Dan catatan pertama, gua mulai dari kelengkapannya. Yang untuk ukuran smartphone mid-range ya saat ini, aksesoris yang kita dapat ini terasa lengkap, teman-teman. Kita langsung dapat kepala charger 33 watt SuperVOOC yang harus diakui pelan-pelan kepala charger ini makin langka ya disertakan di paket pembelian smartphone, dan kita juga dapat softcase-nya yang cukup berbeda ya dengan banyak softcase bawaan, karena kalau biasanya tuh softcase bawaan berupa softcase bening ya yang agak tebel gitu, dan di Oppo Reno 80 ini ternyata softcase-nya matte, cenderung slim dan punya desain yang mirip dengan cover belakang smartphone-nya. Jadi sepertinya kita udah nggak perlu beli softcase tambahan lagi deh teman-teman, karena softcase bawaannya secara look dan material juga udah bagus. Dan catatan berikutnya ada di desainnya, yang untuk ukuran smartphone dengan kapasitas baterai besar 5000 mAh gitu ya, desainnya ini terbilang slim dan ringan teman-teman, bahkan setelah dipakein case. Beratnya 180 gram ya untuk varian yang Midnight Black dengan ketebalan 7,85 mm, dan memang dimensi ini bikin Oppo Reno 80 terasa nyaman teman-teman. Terus catatan lainnya dari sisi desain ada di orbit light-nya. Ya kalau teman-teman ngikutin ya, Oppo itu emang udah cukup lama ya menyertakan orbit light di Oppo Reno series. Tetapi di Oppo Reno 80 ini teman-teman, ternyata ada beberapa upgrade ya yang gua temuin. Pertama, secara fashion, orbit light-nya ini posisinya yang sekarang itu udah menyatu di dalam modul kamera dengan lingkar nyala yang lebih tipis teman-teman. Jadi kesannya waktu menyala dia nggak over. Dan yang kedua, orbit light-nya ini sekarang lebih personalized dari sebelumnya. Karena sekarang di setting itu kita bisa atur sendiri teman-teman, mau aktif apa enggak, mau pakai warna apa, dan kita juga bisa memilih warna yang beda ya untuk call, notif ataupun game. Terus bisa atur jadwal nyalanya jam berapa aja, pola kedipnya seperti apa, banyaklah pengaturannya. Jadi selain buat fashion gitu ya, yang memang bikin terlihat beda ya, karena nggak banyak smartphone yang punya orbit light kayak gini. Tetapi selain fashion, ternyata orbit light ini secara fungsi juga bisa jadi indikator yang memudahkan ya kalau misalkan ada notif, call atau yang lainnya. Terus untuk warna dan finishing teman-teman, sebenarnya ada dua varian warna yang dirilis ya, Midnight Black itu yang kita review ini, dan Sunset Orange. Karena gue nggak pegang yang Sunset Orange, gue nggak tahu nih detail realnya kayak gimana. Tetapi untuk warna yang Midnight Black ini, dia punya finishing matte, terus di sepanjang modul kameranya itu kayak ada sedikit area ya dengan sentuhan glitter. Jadi di bagian ini dia lebih bling-bling gitu. Terus untuk framenya, dia nggak pakai frame flat teman-teman yang terkesan boxy ya, tetapi dia menggunakan frame lengkung yang kesannya lebih tipis dan lebih enak sebenarnya di genggaman tangan. Untuk material ini full plastik teman-teman, dengan sedikit sentuhan ala chrome ya di lingkar modul kamera. Terus untuk layarnya, secara look gitu ya, bezelnya tipis di kiri kanan dan atas teman-teman, dengan sedikit chin di bagian bawah. Terus di kiri atas ini ada punch hole ya buat kamera selfie-nya, dan impresi yang paling kerasa dari layarnya ini, tampilannya terasa empuk teman-teman. Kalau gua lihat ini karena kombinasi dari beberapa hal sih ya. Pertama, refresh rate layarnya emang 90 Hz yang cukup smooth ya pergerakannya. Kedua, animasi dari ColorOS 13 ini punya efek transisi yang lebih lembut teman-teman. Jadi kalau kita swipe atau buka tutup aplikasi gitu ya, transisinya kelihatan lebih mulus. Dan ketiga, memang karena gambar yang ditampilkan warnanya terlihat vibran, dan nggak heran sebenarnya karena layarnya ini merupakan layar AMOLED 6,4 inch beresolusi Full HD Plus, yang salah satu karakter dari layar AMOLED memang punya kontras rasio di black dan vivid warna yang lebih baik teman-teman dari layar LCD. Pengujian waktu dipakai outdoor bisa tampil jelas ya di kondisi terik dengan brightness maksimal, dan di kondisi gelap masih terlihat nyaman dengan brightness yang paling minimal. Nah, yang jadi catatan di layarnya ini teman-teman, secara specs dia ini disebutkan ya punya sertifikasi Amazon Prime
video HD. Waktu kita tes buat nonton film di Amazon Prime Video, emang ya terbukti bisa nampilin film di resolusi Full HD. Tetapi bukan berarti ini cuman berlaku di Amazon Prime Video aja teman-teman. Karena kalau kita cek ya pakai DRM Info, security level Wi-Fi-nya ini udah di L1, yang artinya buat dipakai nonton di streaming platform lain kayak Netflix atau juga yang lainnya ya. Smartphone ini juga bisa nampilin film di resolusi tertinggi, dan ini udah kita tes dan confirm. Untuk audionya teman-teman, dia udah stereo, satu dari lubang speaker di bawah dan satu lagi dari earpiece-nya. Memang kalau kita denger ya satu persatu, volume speaker yang di bawah itu terdengar sedikit lebih kencang dari yang di atas teman-teman. Tetapi kombinasi keduanya memberikan efek loudspeaker yang surround dan terdengar lebih imersif juga. Untuk volumenya ini juga kencang karena ada fitur ultra volume mode ya yang otomatis aktif kalau kita mentokin volumenya ke atas teman-teman. Dan iseng-iseng gua cek juga pakai decibel meter dan memang dia lebih tinggi dari beberapa smartphone lain yang gua uji. Nah sekarang kita mau bahas beberapa catatan di spesifikasinya teman-teman. Di atas kertas, Oppo Reno 80 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 ya dengan 8GB RAM, 256GB storage, dan untuk RAM-nya bisa ditambah secara virtual teman-teman dengan RAM expansion sampai 8GB yang diambil dari storage-nya. Untuk hasil benchmark-nya ya dari yang kita uji, Oppo Reno 80 ini berhasil dapat skor Antutu 358.883 teman-teman. Dan di penggunaan harian ini udah lancar sih ya. Buat main game pun masih sangat capable. Waktu kita uji buat main PUBG, kita bisa main dengan lancar ya di setting grafis HD, frame rate-nya high, style realistic dengan 2 kali anti-aliasing. Buat CODM juga sama, gameplaynya sangat mulus di setting grafis medium, frame rate-nya high dan anti-aliasing on. Kalau Mobile Legends teman-teman, maksimal kita bisa main di setting grafis high dan refresh rate high dengan gameplay yang juga lancar. Untuk keawetan baterainya di penggunaan normal, ini gua dapat screen on time lebih dari 14 jam dengan total penggunaan sampai 1 hari lebih teman-teman dalam sekali charge ya di kapasitas 5000 mAh. Sedangkan untuk proses chargingnya sendiri memakan waktu sekitar 67 menit untuk mengisi dari 0 sampai 100% dengan charger bawaan 33 watt SuperVOOC. Dan ini cukup impresif teman-teman. Lanjut ke kamera, ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk penataan modul kameranya sekarang terlihat lebih simpel. Dalam 2 lingkaran modul ini, kita udah langsung ada 3 kamera belakang teman-teman. Karena yang 2 kamera beserta LED flashnya itu disatukan ya dalam satu lingkar modul yang ada di bawah. Dan kamera ini kombinasi dari 100 megapiksel portrait kamera, 40 kali micro lens kamera, dan 2 megapiksel depth kamera. Sedangkan di kamera depan ada 32 megapiksel selfie kamera. Berikut ini teman-teman beberapa sampel foto yang gue ambil ya dengan Oppo Reno 80. Untuk hasil jepretan kamera utama di sini terlihat detail ya. Kita bisa zoom dan detail seperti rambut, kontur kulit atau juga detail kabel di sepeda ya. Itu masih bisa terlihat di dalam kondisi ruangan yang cukup cahaya. Untuk foto potretnya juga cukup halus ya separasinya. Dan meskipun nggak tahu teman-teman bakal sering pakai ini apa enggak, tapi yang cukup menarik adalah hasil jepretan foto micro lensnya teman-teman. Ini contoh foto retakan cat biasa ya di besi pagar. Kalau kita perbesar 20 kali, hasilnya bisa sedetail ini teman-teman. Untuk versi pembesaran 40 kali juga ada, meskipun cukup challenging ya untuk bisa dapetin foto yang tajam di pembesaran 40 kali ini. Karena sedikit aja tangan kita gerak, maka hasilnya bisa sedikit ngeblur ya karena pembesaran yang cukup besar. Ini contoh yang lain lagi teman-teman, terlihat ada tulisan ya di papan. Ternyata kalau tulisannya kita jepret pakai micro lens 20 kali, hasilnya pori-pori cat bisa terlihat dan 40 kali makin besar terlihat. Tali tambang tua ini juga ternyata cukup menarik ya begitu kita foto pakai micro lens. Ya, mungkin bukan kamera yang bakal sering banget kita pakai setiap hari teman-teman, tapi cukup menarik untuk eksplorasi. Nah untuk foto selfie teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan satu catatan ya di kamera selfie-nya, dia terlihat lebih wide dibanding kamera selfie smartphone pada umumnya. Jadi foto selfie bisa diambil dari sudut pandang yang agak jauh dengan background yang lebih luas teman-teman. Dan harusnya sih bisa muat lebih banyak ya kalau buat wavy. Terus fitur portrait selfie juga ada yang separasinya juga cukup halus teman-teman, seperti di kamera belakang. Kalau untuk foto malamnya hasilnya seperti ini. Ada cukup banyak fitur ya yang bisa dieksplor untuk mengambil foto di malam hari. Ada night mode teman-teman, baik di kamera depan atau belakang. Begitu juga fitur portrait ada di kamera belakang dan juga
kamera depan, tetapi khusus untuk di kamera belakang aja, ini ada fitur bokeh flare portrait, teman-teman. Ini foto portrait yang ngasih efek bokeh yang lebih nge-flare ala-ala kamera profesional gitu ya, seperti di contoh yang bisa teman-teman lihat di layar. Nah, untuk platform, cukup banyak catatan yang gue dapetin, teman-teman. Pertama, dia pakai platform terbaru Oppo, ColorOS 13. Desainnya baru, teman-teman, meskipun nggak yang radikal gitu ya perubahannya, tetapi di beberapa sisi kayak grouping settings dan yang lainnya itu terlihat lebih fresh. Tapi ada beberapa fitur baru yang menurut gua menarik di ColorOS 13 ini. Pertama, di always on display-nya sekarang kita bisa berinteraksi, teman-teman. Misalnya kita bisa nampilin Spotify player ya di always on display, dan kita bisa langsung play, pause, next atau preview musik ya langsung dari always on display-nya, teman-teman. Nggak harus buka lock screen-nya dulu. Dan jujur aja ini praktis. Terus ada beberapa fitur security dan privacy baru. Ada auto pixelate yang bisa otomatis mensensor informasi penting ya dari tampilan layar yang kita screenshot. Saat ini kita bisa pakai di chat WA dan juga chat FB Messenger, teman-teman. Dan itu kalau kita screenshot ya chattingan WA-nya misalnya, bakal ada menu auto pixelate yang muncul. Kalau kita pilih bakal otomatis mensensor nama kontak pengirimnya, teman-teman. Jadi screenshot bisa langsung kita share ya tanpa perlu edit dan sensor manual. Untuk screenshot di aplikasi atau halaman lain selain WA dan FB Messenger, biasanya kalau teman-teman lagi screenshot kontak ya atau notes dan yang lainnya, tombol auto memang nggak muncul, teman-teman. Tapi kita bisa dengan mudah ya mensensor pakai tool pixelate yang ada di sini. Meskipun agak manual gitu ya, tetapi ini sangat memudahkan karena tinggal pilih aja mode sensornya yang mana dan swipe di bagian yang pengen disensor. Terus ada satu fitur menarik lagi, teman-teman, untuk mengamankan file ya, yaitu private save. Ini jadi kayak berangkas gitu ya, buat nyimpen dokumen, foto, video, atau apapun yang kita anggap penting. Jadinya ya cuman kita yang bisa mengakses isinya. Kalau yang nggak tahu password dan biometriknya ya nggak bisa akses data yang kita simpan di sini, teman-teman. Dan catatan terakhir, paling di kelengkapan sensornya. Jadi Oppo Reno 80 ini udah punya NFC buat cek dan isi saldo e-money. Udah punya in-display fingerprint sensor juga, teman-teman, buat login pakai biometrik ya, dan beberapa sensor lain seperti accelerometer, light sensor, orientation sensor, proximity, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. Dan itu sih semua catatan review Oppo Reno 80 yang bisa gua share setelah semingguan pakai smartphone ini. Semoga bisa jadi gambaran dan referensi teman-teman ya, kira-kira seperti apa rasanya pakai smartphone terbaru dari Oppo ini. Kalau teman-teman suka video ini, boleh banget untuk di-subscribe ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.